Semoga sehat selalu ya. Amin. Hampir 3 pekan kami tidak menyapa di channel ini. Mengingat di akhir bulan Juni hingga awal Juli ini, kami harus mengikuti proses tahun ajaran baru. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulas cerita sejarah tentang pembantaian 8.372 warga Muslim Srebrenica, yaitu kota yang berada di negara Bosnia Herzegovina. Tayangan ini kami sengaja munculkan untuk mengingat peristiwa genosida yang terjadi pada bulan Juli, yaitu tanggal 11 sampai 22 Juli tahun 1995 atau 26 tahun yang lampau oleh tentara Serbia yang merupakan negara tetangga dari Bosnia Herzegovina. Sebagaimana dilansir oleh sejumlah media massa, pada peringatan 26 tahun peristiwa genosida pada 11 Juli 2021 ini juga diadakan upacara pemakaman 19 jenazah korban kebiadaban pasukan Serbia itu setelah berhasil diidentifikasi. Pemakaman kembali 19 korban yang jenazahnya ditemukan di kuburan massal dan baru-baru ini diidentifikasi melalui analisis DNA. Semakin mengiris hati keluarga yang ditinggalkan. 19 jenazah itu adalah 16 pria dewasa, 2 remaja laki-laki, dan seorang wanita. Mayat para korban awalnya dibuang ke kuburan massal yang sebagian besar kemudian dipindahkan dalam upaya menyembunyikan kekejaman sampai mereka ditemukan bertahun-tahun kemudian dan diidentifikasi. Selain mendapat informasi dari beberapa portal berita, kami juga mendapat tambahan informasi yang langsung dari Ibu Amelia Ahmad Yani yang merupakan Duta Besar RI untuk Bosnia Herzegovina. Dari tahun 2016 hingga akhir 2020 di dalam bukunya berjudul Jasam Amelija yang dalam bahasa Bosnia artinya Saya Amelia. Ini teman-teman bukunya. Buku ini langsung dikirim oleh Ibu Amelia Ahmad Yani. Teman-teman perlu diketahui Bosnia adalah negeri di wilayah Balkan, Eropa Timur, dekat dengan negara Turki. Untuk menuju negeri ini harus menempuh perjalanan selama 12,5 jam dari Jakarta. Teman-teman, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Amelia Yani, Bosnia adalah negeri yang indah dan asri yang dikelilingi pegunungan. Namun, di balik keindahan itu, negeri ini masih menyisakan duka adanya peristiwa Srebrenica dan peperangan antara Bosnia dengan Serbia. Srebrenica merupakan kota kecil yang berjarak 132 km atau 2,5 jam dari kota Sarajevo, ibu kota dari Bosnia Herzegovina.
Jika kita berkunjung ke Srebrenica, maka dapat melihat kompleks pemakaman bernama Potokari Memorial, tempat terkuburnya ribuan warga Muslim Srebrenica, Bosnia tersebut. Di sini juga berdiri monumen dan nama-nama untuk menghormati para korban genosida Srebrenica yang dianggap sebagai pembantaian manusia terbesar sepanjang sejarah Eropa sejak Perang Dunia Kedua, atau peristiwa ini juga disebut-sebut paling mengerikan sepanjang sejarah Eropa modern. Dalam bukunya itu, menurut Ibu Amelia Yani, berdasarkan keterangan dari salah satu saksi mata bernama Ozir Osmanovic, warga dibantai di berbagai tempat di pegunungan yang ada di Srebrenica oleh pasukan tentara Serbia yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic. Sebagian besar korban dibunuh secara kejam, bahkan sulit dikenali wajahnya dan kondisi jenazah yang tidak utuh. Warga yang dibunuh ini pun kebanyakan adalah kaum laki-laki yang berusia 12 sampai 77 tahun. Untuk mengidentifikasi korban ini pun dibutuhkan tes DNA dari keluarga masing-masing. Alhasil, nama dari para korban dan keluarganya kini terpampang di monumen pemakaman tersebut. Tak jauh dari kompleks pemakaman terdapat Museum Srebrenica, di mana di dalam museum ini terdapat sejumlah foto kebiadaban tentara Serbia terhadap warga Srebrenica. Ada foto kuburan massal manusia yang mengalami siksaan dengan tangan terikat, tubuh yang dimutilasi, di mana banyak tubuh yang terpotong-potong, baik kepala, badan, tangan, dan kaki. Ada foto wanita yang digantung di pohon, dan masih banyak lagi foto kengerian lainnya yang bikin bulu kuduk merinding. Ngeri sekali, teman. Dulunya, museum ini adalah bekas pabrik baterai yang menjadi saksi bisu adanya penyekapan 6.000 wanita dan anak-anak selama 2 hari tanpa makan dan minum serta udara yang cukup, sehingga banyak yang meninggal dunia. Perang di Bosnia pun sudah berakhir, teman-teman. Atas kekejaman pasukan Serbia itu, khususnya Jenderal Ratko Mladic, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan HAM Internasional di Den Haag pada November 2017. Bosnia-Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1992. Teman, yuk jaga perdamaian karena berperang itu sangat merugikan dan banyak menelan korban jiwa. Begitulah sekilas tentang cerita Srebrenica. Saksikan cerita keindahan dan rupa-rupa dari negeri yang berada di wilayah Balkan, Eropa Timur di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.